Sekarang juga makam ini akan kita bongkar. Bisa, Pak. Makamnya kosong, Pak. Gak ada jenazahnya. Aku belum meninggal. Radit benar-benar panik saat Mirsa datang dengan wajah penuh amarah bersama Reza. Kali ini mereka datang dengan satu tujuan, membongkar makam Nisa. Reza bahkan sudah menyiapkan semua berkas dan pengacara yang siap mendukung Mirsa. Tapi Radit jelas tak mau itu terjadi. Ia terus mencari alasan agar pembongkaran tidak dilakukan. Namun alasan apapun kini sudah tak berarti. Mirsa sudah terlalu sakit hati dan hanya ingin satu hal, kebenaran. Di lubuk hati terdalam, Radit tahu, kebohongannya akan segera terbongkar. Ia takut semuanya hancur, terutama hubungan dengan Karina dan Akira. Karena kalau makam itu benar-benar kosong, maka Mirsa bisa melakukan tes DNA, dan saat hasilnya keluar, Akira bisa direbut darinya. Mirsa bahkan sudah menegaskan, setelah semua terbukti, ia akan menyeret Radit dan Pak Pramana ke penjara karena sudah menipu dirinya selama bertahun-tahun. Sementara itu, di tempat lain, Sarah juga punya rencana sendiri. Ia melihat Radit, Karina, dan Akira berjalan di mall seperti keluarga yang sangat bahagia. Pemandangan itu membuat darahnya mendidih. Baginya, Karina adalah penyebab semua kebahagiaan itu, perempuan yang merebut Radit dari hidupnya. Sarah merasa Radit telah melupakan dirinya dan juga Kenzo, anak yang seharusnya mendapat perhatian ayahnya. Dalam hatinya, Sarah berjanji akan menghancurkan Karina dan membuat Radit menyesal. Ia ingin Radit bercerai dengan Karina, lalu kembali kepadanya, demi Kenzo. Reza di sisi lain bergerak cepat. Ia datang ke kantor Radit membawa surat izin pembongkaran makam Nisa. Pengacaranya sudah siap jika Radit menolak. Reza ingin menunjukkan bahwa Mirsa tidak main-main. Ini adalah langkah terakhir untuk membuktikan kebenaran dan merebut kembali Akira, putri kandung Mirsa yang selama ini disembunyikan. Dari kejauhan, Ranti yang juga bekerja di kantor Radit mendengarkan pembicaraan itu dengan cemas. Ia takut Reza tahu kalau dirinya kini bekerja untuk Radit, karena itu bisa memunculkan kecurigaan baru. Di waktu bersamaan, Sarah melanjutkan aksinya. Ia berhasil mendekati Karina dengan cara yang halus. Awalnya ia berpura-pura menjadi sosok ramah dan terbuka, lalu dengan mudah membuat Karina simpatik padanya. Sarah memperkenalkan diri sebagai ibu dari seorang anak bernama Kenjo yang bersekolah di tempat yang sama dengan Akira. Karina pun terkejut mendengar kebetulan itu, dan mulai merasa nyaman berbicara dengan Sarah. Bagi Sarah, semua ini adalah permainan yang sudah direncanakan matang. Ia tahu, semakin dekat dengan Karina, semakin besar peluangnya untuk menekan Radit. Karena cepat atau lambat, Radit akan sadar bahwa Sarah sudah mengenal istrinya, dan itu membuatnya tak bisa lagi bersembunyi. Bahkan ketika Karina memperkenalkan Radit kepada Sarah di mall, Sarah berpura-pura tidak mengenalinya. Ia menutupi kegugupannya dengan senyum lembut, seolah-olah baru pertama kali bertemu. Tapi di balik senyum itu, ada niat jahat yang disembunyikan. Ia ingin membuat Radit takut, panik, dan terpojok. Pak Pramana, yang mengetahui rencana Mirsa dan Reza, langsung cemas. Ia tahu jika makam benar-benar dibongkar dan terbukti kosong, semua kebohongan masa lalu akan terbuka. Ia bisa kehilangan segalanya, reputasi, kepercayaan, bahkan keluarga yang selama ini dijaganya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal diam. Pak Pramana siap melakukan apapun untuk melindungi Karina dan kebahagiaan rumah tangga mereka. Sementara itu, Sarah semakin percaya diri karena rencananya berjalan sesuai harapan. Ia berhasil membuat Karina merasa kasihan padanya. Karina bahkan menganggap Sarah sebagai teman baru yang baik dan penuh cerita hidup. Sarah memanfaatkan kedekatan itu untuk menanamkan kisah sedih tentang masa lalunya, tentang suaminya yang meninggalkan dia saat sedang hamil, tentang perjuangannya membesarkan Kenzo sendirian. Cerita itu membuat Karina semakin iba, tanpa tahu bahwa pria yang dimaksud Sarah adalah Radit sendiri. Di sisi lain, Radit hidup dalam tekanan besar. Ia merasa semua arah kini menutup dirinya. Mirsa dengan rencana pembongkaran makam, Reza dengan ancaman hukum, Sarah dengan tipu muslihatnya, dan Karina yang bisa saja mengetahui semuanya kapan saja. Ia seperti hidup di antara bom waktu yang siap meledak kapanpun. Setiap langkah yang ia ambil terasa salah. Ia hanya bisa berharap waktu berpihak padanya, meski dalam hati tahu semua akan berakhir buruk. Mirsa pun semakin teguh dengan niatnya. Ia tidak peduli seberapa kuat pertahanan Radit dan Pak Pramana. Ia hanya ingin keadilan untuk dirinya dan untuk Akira, anak yang selama ini direnggut darinya. Reza yang kini berdiri di sisinya siap menghadapi segala risiko. Pengacara sudah disiapkan,
Bukti-bukti sudah dikumpulkan, dan langkah mereka sudah diatur dengan matang. Jika makam benar-benar kosong, maka tak ada lagi alasan bagi siapapun untuk menolak tes DNA. Sementara itu, Sarah menatap foto Radit dan Karina di media sosial dengan senyum sinis. Ia merasa puas karena kini telah masuk ke kehidupan mereka tanpa dicurigai. Ia tahu waktunya akan tiba, saat semua rahasia terbuka dan Karina akan menatap Radit dengan mata penuh kebencian. Saat itu tiba, Sarah akan berdiri di sisi Radit, bukan sebagai mantan, tapi sebagai perempuan yang mampu membuat hidupnya berantakan kembali. Semua pihak ini bergerak dengan niat dan ambisi masing-masing. Mirsa ingin kebenaran, Reja ingin keadilan, Sarah ingin balas dendam, sedangkan Radit hanya ingin bertahan. Di tengah kekacauan itu, Karina masih belum tahu bahwa hidupnya akan berubah sepenuhnya begitu satu rahasia lama terbongkar, bahwa anak yang selama ini ia anggap milik mereka, mungkin bukan darah dagingnya sendiri.